Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Farisi. Di video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang cukup terkenal di kalangan anak muda. Nama bukunya adalah Pulang Pergi, karya dari Terelie. Tidak semua yang pulang itu menemukan rumah. Kadang pulang justru membuat kita semakin hilang. Begitulah yang aku rasakan setelah selesai membaca novel Pulang Pergi karya Terelie. Bukan sekedar kisah aksi, tapi kisah penuh luka, pencarian jati diri, dan pertanyaan yang mungkin kita semua simpan setelah membaca buku ini. Aku ini siapa, dan kemana sebenarnya aku ingin pulang? Siapa Ali, dan kenapa ia berbahaya? Ali bukan orang biasa. Dia bukan pahlawan, tapi juga bukan penjahat. Ia dibesarkan di dunia kelam, sebuah lembaga rahasia negara yang mengubah anak-anak yatim piatu menjadi senjata hidup. Di sana, ia ditempah bukan dengan kasih sayang, melainkan disiplin, strategi, dan rasa takut. Di balik ketegangan wajahnya, Ali menyimpan dendam dan keinginan untuk bebas dari sistem dari masa lalu, bahkan dari orang yang pernah menyelamatkannya. Jujur saja, di buku ini aku tidak sepenuhnya menyukai peran Ali atau si Bibi atau siapapun yang percaya bahwa segala cara dibenarkan demi tujuan mulia. Disinilah letak kekuatan dan bahayanya novel ini. Ia membuat kita bersimpati pada tokoh-tokoh yang morally grey atau yang moralnya tinggi, yang membuat kita bertanya-tanya, apa aku akan melakukan hal yang sama kalau berada di posisi mereka? Di buku ini juga aku menemukan 3 tema besar yang menurutku sangat kuat dalam buku ini. Yang pertama itu terkait dengan pencarian jati diri. Sosok Ali tak tahu siapa orangnya. Ia tak punya rumah, tapi ia terus berjalan berpindah dari satu kota ke kota lain, berharap menemukan jawaban. Yang kedua, pengkhianatan dan loyalitas. Tokoh si Bibi dan Reza membuat kita sadar kadang yang kita percaya sepenuh hati justru menusuk kita dari belakang. Begitu parahnya, begitu pedihnya apa yang dirasakan oleh si Bibi dan Reza ini. Kadang orang-orang yang justru tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, justru dialah yang sebenarnya berpotensi paling besar untuk menyakiti kita. Selanjutnya ada dendam versus kemanusiaan. Menurut saya ini tema paling berat. Sang penulis yaitu Terelie mengajak kita bertanya-tanya, apakah luka bisa sembuh dengan membalas luka? Jawabannya teman-teman bisa temukan saat membaca buku ini. Kalau aku bisa bicara langsung dengan si Bibi di dalam tokoh buku Terelie ini, Pergi dan Pulang, aku ingin berkata, kamu terlalu pandai mengendalikan orang, tapi gagal memahami rasa. Kamu tahu cara membuat mereka takut, tapi lupa mengajari mereka mencintai. Aku ingin bicara juga dengan Ali. Ali, kamu tak perlu jadi sempurna, tapi berhentilah menanggung semuanya sendiri. Terakhir, sebagai pembaca muda yang baru pertama kali mengikuti lomba review buku, saya ingin menekankan kepada teman-teman semua bahwa novel ini menyentuh sesuatu yang sangat manusiawi. Yaitu apa? Kerinduan untuk pulang. Tapi, apa arti pulang ketika yang kita punya hanyalah luka? Apa arti keluarga kalau yang kita kenal hanyalah pengkhianatan?
banyak orang-orang di TikTok sana yang mengatakan bahwa aku menemukan rumah cuma dalam bentuk, tapi tidak dalam sikapnya sebagai rumah. Terelie tidak memberikan jawaban pasti, tapi ia memberi kita satu pelajaran. Pulang bukan soal tempat, tapi soal hati yang tenang. Pulang pergi bukan buku yang membuatmu senyum-senyum manis, tapi ini akan membuatmu duduk diam, termenung, dan mungkin mengulang beberapa halaman karena terlalu berat untuk dibaca sekali saja. Dan mungkin seperti Ali, kita semua sedang dalam perjalanan pulang, entah kemana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa baca bukunya. Bye bye. Salman di sini.